Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya di channel Denmas Haryo. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pembahasan mengenai langkah awal dalam berternak ayam Bangkok agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan juga berkualitas. Dan kita juga tahu bagaimana step by stepnya dan apa yang kita persiapkan sebelum kita berternak ayam Bangkok ya kawan-kawan. Seperti apa pembahasan dari saya? Yuk kita tonton videonya. Ya, halo kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pembahasan mengenai langkah awal berternak ayam Bangkok. Dan untuk langkah pertama kita harus menentukan jenis apa yang ingin kita ternak. Karena ayam petarung sekarang jenisnya banyak banget ya kawan-kawan, seperti Birma, Bangkok, Pakoi, Mangon, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus menentukan jenis mana yang ingin kita ternak. Karena sebaiknya untuk pemula itu satu jenis dulu ya kawan-kawan. Jangan langsung dikawin silangkan antar jenis, karena akan beresiko pada anakannya. Karena sifat unggas itu akan menurun kepada anakannya. Kalau bisa kita memilih satu jenis dan juga satu karakteristik. Misalkan kita memilih Bangkok dengan gaya tarung kontrol, maka dari itu kita harus memilih jantannya yang BK ataupun Bangkok dengan gaya kontrol, betinanya pun harus demikian seperti itu juga ya kawan-kawan. Jadi satu jenis dan juga satu karakteristik. Bertujuan untuk apa? Yaitu untuk agar anakannya itu tidak jauh dari indukannya. Misalkan indukannya kontrol, indukan jantan kontrol, indukan betina kontrol itu, maka kemungkinan besar ataupun persentase anakannya itu akan keluar karakteristik kontrol juga kawan-kawan. Jadi tingkat resikonya itu tidak terlalu tinggi kegagalannya ya kawan-kawan, karena kita sudah memprediksi bagaimana hasilnya dan bagaimana kemungkinan besar anakannya seperti apa ya kawan-kawan. Dan untuk langkah berikutnya yaitu pemilihan indukan jantan dan juga betina yang berkualitas. Seperti pembahasan saya yang sebelumnya, bagaimana cara memilih indukan mulai dari yang kecil dan juga yang sudah siapan. Karena pemilihan indukan itu kita usahakan pilih yang terbaik ataupun kualitas yang terbaik. Memang untuk kualitas yang terbaik itu harganya mahal ya kawan-kawan, namun itu sebagai investasi kita, karena untuk perawatan dan juga untuk berkembang biak antara ayam yang bagus dan ayam yang jelek itu akan sama ya kawan-kawan. Biayanya sama, dan mungkin semua perawatannya sama, biaya pakan, biaya apa semua itu sama ya kawan-kawan. Sehingga lebih baik kita mencari indukan yang bagus dan juga berkualitas sekalian ya kawan-kawan. Maka dari itu ada dua cara pemilihan indukan, yaitu dengan cara kita membeli materi mulai dari kecil, kemudian kita besarkan, dan setelah besar nanti kita jadikan indukan. Dan yang kedua yaitu kita langsung membeli indukan yang sudah siapan, sehingga kita langsung berternak, kita ambil anak-anakannya, atau kita bisa langsung mendapatkan anak-anakannya tanpa harus kita merawat indukannya itu dulu dari kecil ya kawan-kawan. Namun karena kita biasanya kekurangan dana ataupun modalnya kecil atau modal yang biasa, kita akan kesulitan mendapatkan materi yang bagus. Maka dari itu kita membeli ayam yang berkualitas itu dari kecil ya kawan-kawan. Jadi kita beli pitik kecil anak ayam, kemudian kita besarkan, dan nanti itu yang akan dijadikan indukannya. Tapi jika kita memiliki modal yang besar, kita bisa langsung membeli
indukan ataupun ayam yang sudah siapan dengan kualitas yang terbaik. Kemudian faktor berikutnya, setelah kita memilih indukan, kemudian kita men-setup kandang. Jadi untuk ayam Bangkok khususnya kita harus men-setup kandang yang benar-benar ya kawan-kawan. Jadi seperti kandang box, kandang umbaran itu harus kita persiapkan. Untuk kandang box itu biasanya untuk tidurnya ataupun untuk beristirahatnya ya kawan-kawan, kita taruh di kandang box. Nanti untuk olahraga kita taruh di kandang umbaran, karena kandang umbaran itu jauh lebih luas dan lebih leluasa sehingga pergerakannya lebih bagus. Kemudian ada kandang penjemuran, yaitu ayam yang kita rawat itu harus setiap hari kita mandikan dan kemudian kita jemur. Maka dari itu kita harus mempersiapkan kandang jemurnya juga. Jadi untuk setup kandangnya kita harus mempersiapkan kandang umbaran, kandang box, dan juga kandang untuk penjemuran ya kawan-kawan. Dan setelah kandang itu kita setup, kita juga harus men-setup kandang ternaknya. Jika kita sudah menyiapkan kandang ternak, berarti kita sudah memiliki materi yang sudah siapan. Jadi kita juga harus men-setup kandang untuk ternaknya. Jadi nanti dipisah dengan kandang perawatan yang tadi ya kawan-kawan, kayak kandang penjemuran, kandang umbaran, kandang box itu nanti dipisah dengan kandang peternakan untuk peternaknya. Jadi proses peternaknya itu tidak terganggu dengan proses penyiapan indukannya ya kawan-kawan. Jadi untuk kandang berarti kita untuk awal menyiapkan kandang umbaran, kandang penjemuran, kemudian kandang box, dan juga terakhir adalah kandang untuk peternaknya ya kawan-kawan. Dan kemudian setelah kandang sudah siap, kita juga harus menyiapkan vitamin, obat-obatan. Bertujuan untuk apa? Kita harus memberikan vitamin kepada ayam-ayam yang ingin kita ternak ataupun kita rawat. Kita juga harus menyiapkan obat-obatan karena kita juga harus cepat menangani ayam-ayam yang sakit sehingga tidak menular ataupun tidak berakibat fatal kepada ayam kita, karena kita sudah mempersiapkan obat-obatan dan juga vitamin untuk ayam kita ya kawan-kawan. Sehingga proses berternak ataupun proses membesarkan calon indukan itu tidak terkendala ya kawan-kawan, karena apabila ayam kita sakit ataupun ayam kita terkena virus itu akan berakibat fatal. Bisa ayam kita mati, bisa pertumbuhannya lambat ataupun proses perkembangannya itu terganggu ya kawan-kawan. Oke, baiklah, itu adalah pembahasan saya untuk tahap awal ataupun untuk pemula dalam berternak ayam Bangkok, agar ternakan kita itu berhasil ya kawan-kawan, dan juga mendapatkan hasil yang berkualitas. Terima kasih kawan-kawan.